Selamat datang di kelas matematika, yaitu di kelas 7 SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, kalian harus sudah sarapan dulu. Kemudian kalian mengenakan seragam yang rapi dan sopan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalian minta doa restu kepada kedua orang tua kalian ya. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Muslim bisa mengikuti doa Bu Kiki. Mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, dengan harapan kita berdoa hari ini, semoga apa yang sudah Bu Kiki sampaikan kalian bisa memahami dan bisa mengerti dengan baik. Salam semangat belajar matematika. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui cara menghitung operasi bilangan pecahan desimal, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan desimal. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke materi, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal diletakkan pada satu lajur, sehingga angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan seterusnya masing-masing terletak pada satu lajur. Contoh, tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Yang A ya, perhatikan. Jadi 14,7 dan 8,39. Karena ditambahkan atau dijumlahkan, kita sejajarkan komanya. Kemudian kita hitung seperti menghitung bilangan bulat. Sehingga hasilnya adalah 23,09. Kemudian yang B itu adalah 9,754 ditambah 52,18. Nah, kita sejajarkan komanya terlebih dahulu, baru kita bisa jumlahkan sehingga hasilnya adalah 61,934. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua, yaitu kurangkan bilangan-bilangan berikut. Soal yang A, 84,937 dari 725,46. Nah, kalau ada kata dari berarti kita balik ya. Jadi 725,46 dikurangi 84,937. Nah, cara mengurangkan, kita letakkan dua bilangan yang akan kita kurangkan ini, tanda komanya menjadi satu lajur. Nah, kemudian kalau sudah kita kurangkan seperti pengurangan biasa, sehingga ketemulah hasil 640,523. Kita lanjutkan contoh soal yang 2B, yaitu 89,276 dari 467,8 ya. Nah, kita kurangkan dari yang belakang dulu ya. Jadi 467,8 dikurangi dengan 89,276. Karena di belakang koma 89,276 itu adalah 3 angka, sehingga yang 467,8 itu kita bikin 3 angka juga. Yang belakangnya kita tambahin 002 ya. Kemudian kalau sudah sejajar komanya, kita kurangkan seperti pengurangan biasa dengan catatan tanda komanya itu mengikuti bilangan yang akan kita kurangkan tadi, sehingga diperoleh hasil 378,524. Ya, kita lanjutkan ke perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Nah, aturan perkalian bilangan pecahan desimal itu yang pertama adalah perkalian dengan 10 dilakukan dengan cara menggeser bilangan satu tempat ke kiri atau menggeser tanda koma satu tempat ke kanan. Kemudian aturan yang kedua, jika perkalian dengan 100 bisa dilakukan dengan menggeser bilangan 2 tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 2 tempat ke kanan.
hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Kita lanjutkan ke contoh soal perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Perhatikan ya, contoh yang pertama adalah 2,3467 dikali 100. Karena dikalikan 100, maka tanda komanya kita geser 2 angka ke kanan sehingga hasilnya menjadi 234,67. Contoh yang kedua, 2,3467 dikali 1000 ya. Jadi hasilnya adalah tanda koma bergeser 3 angka ke kanan karena dikalikan 1000. Jadi hasilnya adalah 2346,7. Dan contoh berikutnya adalah 8,6543 dikali 100.000. Nah, 100.000 itu kan nolnya 5 ya. Jadi kita geser bilangannya atau angkanya sebanyak 5 langkah ke kanan. Jadi hasilnya menjadi 865.430 atau komanya hilang ya, jadi 865.430. Kemudian contoh di bawahnya itu adalah perkalian dua bilangan desimal yaitu 0,25 dikalikan 0,87. Nah, 0,25 itu di belakang koma ada 2 bilangan, kemudian 0,87 itu di belakang koma ada 2 angka juga, sehingga nanti hasilnya itu di belakang koma ada 4 angka ya. Jadi banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya ya. Nah, di situ cara mengalikannya dengan cara biasa. Diperoleh hasil adalah 0,2175. Kemudian contoh yang kedua adalah 1,8 dikali 1,3626. Nah, jadi di belakang koma itu ada 1 angka dan 4 angka. Jadi nanti hasil desimalnya adalah di belakang koma ada 5 angka. Setelah dikalikan dengan cara biasa, ketemulah hasil 2,45268. Kita lanjut pembahasannya ke materi pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Hasil pembagian bilangan desimal dengan 10 dan 100 dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kiri menurut banyaknya angka 0. Hal ini juga berlaku untuk pembagian dengan 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya ya. Contoh 3456,78 dibagi 100. Nah, kalau dibagi 100 berarti kita geser ke kiri sebanyak 2 langkah sehingga hasilnya adalah 34,5678. Contoh yang kedua, 3456,78 dibagi 1000. Nah, karena di situ 1000 berarti kita geser komanya ke kiri sebanyak 3. Jadi hasilnya adalah 3,45678. Contoh berikutnya yaitu 3456,78 dibagi 100.000. Nah, di situ 100.000 kan nolnya 5 ya. Jadi nanti dari koma tempat semula tadi ya, kita geser ke kiri sebanyak 5. Nah, jadi diperoleh 0,3456,78 dibagi 100.000 sehingga hasilnya adalah 0,034567,8. Kita lanjutkan dengan pembagian bilangan dalam bentuk desimal. Jadi kedua bilangannya adalah bilangan desimal. Nah, caranya untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembaginya atau penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Contoh ya, yang pertama 14,245 dibagi 0,7. Kalau dituliskan menjadi bentuk pecahan adalah 14,245 per 0,7. Nah, pembaginya itu adalah 0,7. Kita jadikan 0,7 itu sebagai bilangan bulat. Karena di belakang koma 1 angka, untuk menjadikan dia bilangan bulat, maka kita kalikan 10.
Kalau penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga dikalikan 10, sehingga diperoleh 142,45 per 7. Nah, baru kita hitung 142,45 dibagi 7 adalah 20,35. Nah, tanda komanya itu mengikuti ya. Kalau di belakang koma 2 angka, berarti hasilnya juga di belakang koma 2 angka. Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 2. 1,03248 dibagi 0,012. Nah, karena pembaginya adalah 0,012, di belakang komanya itu ada 3 angka, maka kita kalikan 1000. Kalau penyebutnya dikalikan 1000, maka pembilangnya juga dikalikan 1000, sehingga diperoleh 1032,48 per 12. Nah, kalau sudah kita bagi biasa dengan catatan di belakang koma itu ada 2 angka ya, sehingga hasilnya adalah 86,04. Alhamdulillah, untuk materi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan desimal sudah selesai ya untuk penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa difahami dan bisa dimengerti. Tetap terus berlatih. Kamu bisa menguji pemahaman dengan latihan soal-soal, karena kunci belajar matematika adalah dengan terus rajin berlatih. Dan tentunya kalian harus tetap semangat ya. Baik anak-anak, dari Bu Kiki cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.